Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misundari dengan NIM 1C018078 dari kelas R12 mata kuliah Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Akad Musyarakah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Pembahasan yang kedua yaitu jenis akad musyarakah. Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensi terdiri dari yang pertama yaitu syirkah al-milk atau perkongsian amlak. Mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirkah ini bersifat memaksa dalam hukum. Yang kedua yaitu syirkah al-uqud, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan bekerja serta berbagi keuntungan dan kerugian. Pembahasan yang ketiga yaitu dasar syariah. Dasar syariah musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Dasar syariah musyarakah yang pertama yaitu Al-Quran. Hal tersebut terkandung dalam Quran Surat Al-Shad ayat 24, yang artinya, dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, bagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Yang kedua, Al-Hadis. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu. Selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya. Yang ketiga yaitu ijma. Musyarakah menurut ijma ulama disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Disebutkan, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Pembahasan yang keempat yaitu penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Penetapan akad nisbah dalam musyarakah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Pembahasan yang kelima yaitu pelakuan akuntansi menurut PSAK 106. PSAK 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan pelakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad musyarakah. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha, musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. PSAK 106 juga memberikan ketentuan pengakuan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif pada saat akad, selama akad, dan saat akhir akad. Pernyataan ini juga memberikan ketentuan minimum penyajian bagi mitra aktif dan mitra pasif. Untuk mendukung transparansi pelaporan transaksi, mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, seperti isi kesepakatan utama usaha musyarakah, pengelolaan usaha, dan pengungkapan sesuai PSAK 101
yang membahas tentang penyajian laporan keuangan. Pembahasan yang keenam yaitu ilustrasi kasus musyarakah. Ilustrasi kasus akad musyarakah yang pertama yaitu nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Yang kedua, antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Yang ketiga, dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha yang mana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Yang keempat, jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.